Dedian Saputra, NIM 23291088, kelas C. Saya sedang melakukan program PLP di SMA 1 Lawati. Nah sekarang saya sedang bersama guru kamu saya untuk berdiskusi terkait model ajar yang saya buat, terkait bagaimana sistem metode pembelajaran di kelas oleh beliau. Mungkin beliau bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ikaida Madiasari, guru bahasa Inggris SMA 1 Labuan. Oke, baik Bu, langsung saja saya menanyakan bagaimana pendapat Ibu terkait modul ajar yang saya susun, modul ajar deep learning di baik kelas 11 dan alokasi waktunya itu 8 kali 40 menit. Bagaimana menurut Ibu tentang identifikasi kesiapan peserta didik yang saya susun? Sampai saat ini saya rasa sudah lumayan bagus, sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang sedang kita lakukan. Jadi untuk sementara ini bagus. Terus saya mau nanya Ibu, kalau di kelas itu kan bagaimana Ibu tuh metode pembelajarannya di kelas itu, maksudnya mengkondisikan siswa-siswa yang kurang kooperatif terhadap disiplin di kelas itu? Jadi gini, saya mengajar tuh ada bukunya. Jadi mereka harus punya buku. Kalau mereka tidak punya buku, mereka bisa fotokopi. Itu sampai saat ini mereka berusaha untuk beli karena pembelajaran saya berasal dari buku itu. Nah, kalau misalnya anak-anak yang misalnya dia tidak mengerti saya atau malas melihat pelajaran saya biarkan aja dulu untuk hari itu. Tapi saya akan memberikan dia tugas 2 kali lipat dari teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada anak siswa yang nggak bisa beli buku, saya suruh dia menulis soal di LKS itu dengan tulisan tangan. Jadi tidak ada waktu mereka untuk tidak mengerjakan tugas dah. Jadi mereka jangan sampai beranggapan bahwa kalau sama guru ini enak nih, kalau kita bisa tidur tidak. Boleh tidak apa-apa dia tidur hari itu, tapi setelah dia bangun saya akan memberikan dia tugas 2 kali lipat dari teman-teman. Gitu kalau saya. Selanjutnya Bu, saya mau bertanya tentang, saya sudah mengidentifikasi karakteristik siswa-siswa SMA 1 Lawati tentang pengaruh handphone terhadap konsentrasi belajar siswa. Nah itu bagaimana terkait? Jadi begini, kalau khusus di pelajaran saya, HP boleh karena mereka membuka HP untuk translate, untuk melihat terjemahan teks bahasa Inggris. Hanya ketika pelajaran saya saja. Jadi ketika tidak menggunakan HP, hanya menggunakan buku, HP mereka simpan. Itu kalau saya. Jadi memang HP saya bolehkan di pelajaran saya karena gunanya untuk melihat translate. Karena mereka tak bawa kamus. Tanya, kenapa tidak beli kamus? Tidak ada uang untuk beli kamus. Yang kedua, kenapa tidak bawa kamus? Tidak punya kamus? Berat. Jadi HP salah satu alat untuk melihat translate. Jadi saya izinkan ke pelajaran saya. Berarti Ibu mengizinkan? Boleh. Hanya ketika dibutuhkan untuk HP lihat translate saja. Kalau tidak membutuhkan, ya tidak pakai. Sekarang untuk capaian pembelajaran itu Ibu bagaimana di kelas? Misalkan Ibu mulai mengerjakan tugas itu capaiannya sampai di mana saja? Jadi gini, saya pakai nilai kriteria masih nilai anak ya 85 ya. Misalnya seandainya 85 ini tidak terpenuhi, saya akan memberikan mereka tugas ringan. Kadang-kadang saya suruh dia mengerjakan LKS itu 1. Tapi kalau mereka sudah terpenuhi 85 tidak saya suruh. Ini khusus untuk anak-anak yang misalnya dalam 1 semester saya memberikan tugas ada 10 kali misalnya. Dia hanya 5 kali. Nah 5 kalinya itu saya suruh dia mengerjakan LKS-nya. Sampai terpenuhi nilai 85. Selanjutnya untuk elemen penilaiannya itu gimana? Berarti yang tadi itu? Nah, jadi tugas mandiri dulu, terus tugas kelompok, terakhir ujian MIT dan semester. Sekarang bagaimana untuk kedisiplinan siswa Bu? Khususnya dari kelas 10, terutama itu di mata pelajaran Ibu, bagaimana kedisiplinan mereka sejauh ini? Untuk sejauh ini anak-anak di saya itu udah bagus sebenarnya. Ketika saya masuk mereka datang, hadir tepat waktu, ketika belajar sambil main tidak masalah buat saya, tapi tugas mereka selesai gitu loh. Itu saya begitu sama orangnya. Jadi boleh main, tapi tugas yang saya berikan itu selesai. Jadi ketika saya memberikan penjelasan mereka dengarkan. Jadi ketika saya tugas mereka sambil main boleh, tapi selesai tugasnya. Jadi itu sampai saat ini disiplinnya anak-anak SMA 1 Labuan ini kalau saya sih pas di saya gitu, cocok di saya gitu. Mereka baik gitu.
tepat waktu. Ya ributnya juga namanya anak SMA boleh lah, buat saya tidak masalah, tapi tugas mereka selesai itu tugas saya. Jadinya metode yang ibu terapkan di kelas itu juga saya juga terapin ke ibu. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya mungkin tujuan pembelajaran juga ya. Lanjut ke misalnya saya mau diskusi terkait topik bu. Topik kan materi itu kan di LKS-nya bukan. Kalau di kelas 10 itu the creator stories. Terus yang kelas 11 kemarin itu saya di money management. Nah, bagaimana terkait itu tentang sekarang mau diajar yang khusus materi itu materi intinya. Berarti maksudnya bagaimana pendapat saya tentang Mas Dian mengajar itu? Pendapat Mas saya tentang Mas Dian mengajar di kelas nih. Kita berdiskusi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya wajar aja karena Mas Dian baru pertama belajar, masih belum belajar, boleh nggak apa-apa. Cuma memang di kelas itu Mas Dian belum menguasai kelas, anak-anak masih ribut. Itu yang pertama. Kedua, mereka selalu ngeluh, Pak gurunya suka marah, ya aja. Mungkin capek ngomongnya juga, lelah dia ngomong. Karena anak-anak ini juga mungkin kalau untuk guru BK ada agak gimana ya, kesannya mungkin guru PPL lain sama gurunya gitu. Saya wajari aja, namanya anak-anak. Jadi memang kekurangannya adalah belum bisa menguasai kelas aja. Masih anak-anak seribut, anak-anak Mas dia juga mungkin nggak bisa marah juga. Ya itu lah makanya mentang-mentang guru PPL jadi anak-anak ngerasa biarin aja lah. Jadi mereka menganggap remeh guru PPL. Saya pelajari nggak? Tapi maksudnya dia belajar dari situ berusaha untuk sebenarnya kalau supaya dari lancar pembelajaran itu yang pertama kita lakukan itu menguasai kelas. Bagaimana caranya anak-anak itu dengan kita ngomong? Itu aja sih. Intinya mengajar itu kuasai dulu kelas, kalau ajari dulu karakter anaknya suka ribut, ini yang sudah pelajaran saya berarti ada masalah sama anaknya Pak, anak kita suka sama kita gitu kan, atau pelajarannya saya sudah tekankan ke anak-anak, kalau kamu mau suka pelajaran bahasa Inggris, sukai dulu guru gitu. Kalau saya berusaha, kita yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya kelas terkendali, anak itu suka sama kita. Itu aja sih terakhir. Udah. Bisa menguasai kelas. Masuk. Jadi yang saya langsung masuk ke media pembelajaran itu kan kemarin itu juga sempat saya pakai PPT sesuai yang ada di modul juga, terus gambar berbentuk gambar, berbentuk video, berbentuk audio, jadi kayak gitu. Udah 7, udah mau 8. Mungkin itu saja diskusi saya terhadap bersama guru pamong saya, guru bahasa Inggris Bu Ika dan Maria Sari SPD, guru bahasa Inggris di SMN 1 Labu Api. Kurang lebihnya kalau ada kata yang kurang berkenan, salah, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.